Baik, yang menarikkan Allah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon dijelaskan tafsir surat Al-Munafiqun ayat 9. Tafsir surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya, yang berbunyi a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Dan siapa yang melakukan hal itu maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Jadi tadi ayat yang menegaskan kepada kita jangan sampai dia menjelaskan tafsirannya anak dan harta itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Ini terutama harta ya. Tapi ada juga orang tua yang saking sayangnya anak akhirnya dia anaknya bandel, anaknya apa gitu, ya jadi melalaikan ya dari mengingat Allah. Terutama harta lah ya sekalian. Orang kalau lagi sulit nggak punya uang, kemudian dia ibadah, biasanya lumrah tuh. Kita punya masalah, kekurangan rezeki, pokoknya ada masalah lah, baru kita dekat kepada Allah. Tapi ketika sudah melimpah harta, apa yang banyak, cenderung lalai kepada Allah. Tanpa kita sadari, amal itu harta, bukan hanya uang. Kalau orang lain lagi punya mobil baru, di mobil misalkan, udah tuh kadang-kadang mobil itu bisa menjadi hal yang menjauhkan dia, melalaikan dia dari mengingat Allah. Atau punya rumah baru, ya. Jadi harta cenderung bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Padahal yang diinginkan dari Allah adalah bahwa harta yang diberikan oleh Allah itu harusnya lebih mendekatkan diri kita pada Allah. Itu prioritas tafsiran gitu ya. Nah sini kalau kita kaitkan dari tafsirnya, Allah menggunakan kata tulhikum. Tulhikum. Tulhikum itu terambil dari kata alha-yulhi. Makanya ada surat apa? Alha-kumut takatsur. Sama tuh. Artinya melalaikan, menjauhkan kita dari mengingat Allah. Jadi Allah menjelaskan jangan sampai harta itu membuatmu merasa megah dan merasa bermewah-mewah sehingga kita lupa dengan Allah. Ya. Al-ha itu artinya melalaikan. Jangankan harta uang Pak, karena HP itu, HP yang sering kita bawa, itu kadang-kadang suka melalaikan. Ya. Saya pernah mendapat lagi dalam khutbah Jumat, tiba-tiba setelah Jumat saya dapat kiriman foto. Saya lagi khutbah Jumat, kemudian ada jamaah itu ngirim foto ke saya. Bayangin, lagi khutbah sama sebagai motor. Ini kan berarti kan harusnya orang lagi khutbah Jumat itu dengerin, tapi dia sembunyi-sembunyi. Ini fan apa penggemar gelap ini motor ngirim ke HP saya. Ya saya bukan senang ini ya. Berarti dia waktu saya lagi khutbah nggak dengerin dia, sibuk motor gitu. Nah ini itu HP, apalagi HP yang lain. Nah bagaimana ada harta itu tidak melalaikan kita kepada Allah? Ya gunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kalau kita dikasih harta ya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan minimal 2,5% ya. Itu kurang lebih hasilnya. Nah kemudian teman sekalian, ini saya mungkin pernah bercerita tapi mendengar saja ya. Ada sebuah hadis yang sangat panjang cerita ini Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ini ingatin aja ini. Jadi suatu hari kata Nabi, di zaman Bani Israel, berarti di zaman Nabi Musa, itu ada 3 orang, udah tua gitu, kemudian sedang jalan di padang pasir, tiba-tiba ada hujan turun, akhirnya ketiganya berteduh di dalam gua. Nah ketika ketiganya sedang berada dalam gua, tiba-tiba ada batu jatuh, batu besar jatuh, kemudian menutupi pintu gua itu, nggak bisa keluar ketiganya. Ya, ketiganya nggak bisa keluar. Kata satu orang, kita nggak mungkin bisa keluar dari gua ini nggak bisa kita dorong. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Akhirnya Nabi menjelaskan ketiganya, ya,
ada tuannya itu menyuruh dua temannya untuk berdoa. Mari sama-sama setiap kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal baik, amal soleh yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah membukakan batu yang besar ini. Kemudian yang orang pertama berdoa, ya Allah, saya ini punya orang tua, sudah tua. Setiap hari karena saya kerjanya menggembala domba, setiap saya pulang menggembala domba, saya perah susunya, kemudian susu itu saya serahkan kepada orang tua saya, ibu dan bapaknya. Saya tidak memberi susu itu kepada anak saya, kepada keluarga saya sebelum orang tua saya meminumnya. Jadi dia selalu mendahulukan ibu bapaknya. Setelah kedua orang minum, sisanya baru dikasih ke keluarganya. Begitu setiap hari. Satu hari, ya Allah, karena aku agak jauh mengembala dombanya, akhirnya pas pulang sampai rumah agak malam. Sudah malam. Aku perah susunya, kemudian ketika aku ingin berikan kepada orang tua, ternyata keduanya sudah tidur. Aku tidak tinggal membangunkannya. Anakku sudah kelaparan, minta minum, minta susu, tapi tidak aku berikan susu itu kepada anakku karena orang tuanya belum minum. Sampai akhirnya subuh. Setelah subuh orangnya bangun baru dikasih pada anaknya. Nah, kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau ini menurutmu adalah amal soleh yang besar nilainya di matamu, tolong bukakan pintu gua ini. Setelah dia berdoa itu, kemudian batunya bergeser. Ada cahaya matahari masuk, tapi belum bisa keluar karena kecil. Kemudian orang tua berdoa lagi, ya Allah, aku ini dulu cinta sekali pada ponakan, bukan pada suku ya. Aku dulu cinta sekali pada pamanku suku. Aku hanya nikah, nggak mau, tapi dia tidak menyintai itu. Frustasi dia bisa memiliki sukunya. Nah, satu hari karena musim baca dia butuh uang. Kemudian dia datang kepadaku, pinjam uang 120 dinar. Aku kasih uangnya, tapi dengan syarat asal dia mau tidur dengan sinar. Dan perempuannya karena dalam keadaan terkekang menyetujui. Ya Allah, ketika perempuan itu sudah berada di atas kasur dan aku siap melakukannya, tiba-tiba perempuan itu berkata, takutlah kepada Allah. Mendengar itu, ya Allah, aku tinggalkan perempuan itu, uangnya tetap aku kasih, dan aku tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau ini kau anggap sebagai amal soleh yang besar nilainya di matamu, tolong bukakan pintu gua ini. Batu itu pun bergeser lebih besar, tapi belum bisa keluar. Itu orang kedua. Orang ketiga berdoa lagi, ya Allah, aku ini dulu punya perusahaan, punya usaha dan punya banyak pegawai. Setiap bulan aku kasih gaji. Suatu kali ada satu pegawaiku yang tidak mengambil gajinya. Aku tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, kok nggak ambil. Udah lama sekali tidak ambil. Akhirnya uang itu aku belikan sepasang domba. Dipelihara dia, aku pelihara domba itu hingga beranak-pinak sampai ratusan. Kemudian aku belikan lagi sapi, kemudian onta, sehingga binatangnya itu memenuhi 2 bukit, ribuan ya. Setelah beberapa tahun, pegawaiku itu yang dulu menghilang tiba-tiba datang dan menagih gajinya. Karena aku tahu bahwa kambing, domba, ya, sapi dan unta yang memenuhi 2 bukit itu berasal dari gajinya, maka aku serahkan semuanya beserta budak-budaknya, penggembalanya. Jadi dia tidak mengambil, aku tidak mengambil 1 ekor pun dari kambing itu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau ini engkau anggap sebagai amal soleh yang besar nilainya, maka tolong bukakan pintu gua ini. Batu itu pun bergeser besar sehingga ketiganya bisa keluar dari gua. Nah, ini sekarang kisah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Nabi bercerita tentang ketiga pemuda di zaman Bani Israil. Apa yang bisa kita ambil dari kita ini sekalian? Yang pertama, Nabi mengajarkan kita bahwa kita dalam berdoa boleh bertawassul
Apa itu bertawasul? Bertawasul itu melakukan perantaraan, bertawasul dengan amal soleh yang dulu pernah kita lakukan agar doa itu cepat dikabulkan oleh Allah. Misalnya ada bapak, ya Allah, dulu aku ini, tapi karena aku takut padamu tidak aku lakukan. Maka ya Allah, aku butuh apa gitu, meminta pada Allah. Nah itu boleh kita bertawasul dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya Allah, dulu aku waktu remaja teman-temanku pada beli sporting, mabuk, tapi aku tidak ya Allah. Padahal aku pengen banget, tapi aku tahan. Aku lebih mending itikaf di masjid misalnya. Nah itu bisa kita sebutkan, ya kita laporkan kepada Allah. Ini bukan riya, kalau kita memamerkan ibadah kepada Allah itu bukan riya. Ya. Baru setelah itu kita menyebut doa yang kita inginkan, yaitu untuk mempercepat agar doa kita terkabul. Kemudian yang kedua jangan sekalian, jadi hadis ini juga mengajarkan kita bahwa perhatian kita atau bakti kita kepada orang tua harus didahulukan ketimbang perhatian kita kepada istri, suami, dan anak. Ini ada kaitannya dengan tadi itu, latul hidup itu jangan sampai harta dan anak kita menjauh dari Allah. Jadi bakti anak kepada orang tua itu salah satunya adalah perhatian kita memprioritaskan orang tua ketimbang istri dan anak. Ini nilai besar buat Allah, mas sekalian. Jangan sampai kalau kita laki-laki ini bapak istrinya pakai baju bagus, ibunya pakai long dress, istrinya tasnya bermerek, ibunya tasnya bolong-bolong. Nah ini salah nih yang laki-laki. Jangan sampai ibu kita, orang tua kita justru tidak kita perhatikan, kita lebih perhatian kepada istri dan anak. Bahaya ini nanti di Alfamah. Anak-anak kita mungkin tahu kita Alfamah. Alfamah itu kalau ditanya, saya nggak sama ibunya. Saya nggak Alfamah kepada ibunya. Saya Alfamah cinta nggak kepada ibunya? Wah cinta banget. Tapi ketika dia nikah dengan perempuan, perhatian Alfamah kepada istrinya lebih banyak ketimbang kepada ibunya. Waktu belum nikah, Alfamah tolong beliin ibu obat. Alfamah siap, langsung diobat. Alfamah tolong beliin ibu ini, langsung dikerjakan. Alfamah ibu butuh ini, langsung semuanya langsung serba didahulukan ibunya. Karena cinta Alfamah itu. Tapi ketika sudah nikah, Alfamah tolong ibu beliin obat. Nanti ibu ya besoknya aku harus ada di situ. Alfamah kalau ibu ada di sini, besok ibu ya berusaha ibu, aku belum sempat karena aku ini istriku. Nanti ibu istriku gitu. Jadi selalu yang didahulukan adalah istrinya. Dengan begitu akhirnya ibunya kecewa. Dan kita tahu Alfamah ketika nanti, ketika sekarang lama sekali itu. Bahkan Nabi itu ingin, udah kalau ibunya mau maafin, udah bakar aja. Bakar aja mau daripada dibakar di neraka, udah bakar sekarang aja. Tapi lalu ibu karena dia sayang pada anak akhirnya memaafkan. Nah ini jangan sampai kita seperti itu ya berjalannya. Kita pokoknya minimal gitu lah. Jangan sampai kalau laki-laki nih istrinya pakai lipstiknya harga 100.000, ibunya katanya 20.000 gitu. Sama aja dengan istri. Bahkan udah perlu lebihin gitu ya. Dan istri yang baik itu mendorong suaminya agar berbakti kepada ibunya. Jangan ibu-ibu dan istri itu misalnya lihat suaminya perhatian, ngasih orang tuanya itu ke ibunya, ya cemburu. Wah, mas nih, ibu mulu, jangan begitu. Ya, perempuan yang begitu istri. Kalau saya sih cerai begitu. Kalau ada istri kayak gitu, ada istri kayak gitu, wah gitu, udah saya cerai. Gitu aja. Kenapa? Ibu itu surga kita. Ibu surga laki-laki. Istri mah banyak. Ya Pak? Masih ada 3 miliar perempuan di dunia yang bisa kita cari.
Jadi istri yang baik mendorong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Sejelek apapun orang tuanya, istrinya harus mendorong. Bapak kayaknya udah sebulan gak nengok ibu ini. Kenapa? Didorong disuruh ke rumah ibunya. Bawa ini bapak sok apa gitu. Kenapa? Karena kalau suaminya berbakti pada ibunya, pada orang tuanya, apalagi pada ibu, pasti dia akan sayang pada istrinya. Ya, begitu. Jadinya nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak laki-laki mau nikah, cek tuh perempuannya sayang sama ibunya. Kalau calon mantunya nggak sayang sama ibunya, mau tolak ya. Ini karena masalahnya orang tua kunci surga. Kunci surga nggak bisa. Ini nggak toleransi kalau masalah orang tua, nggak toleransi karena ibadah kepada Allah itu, berbuat baik kepada orang tua itu setelah ibadah kita kepada Allah. Ya, gitu. Percuma sholat kita, tahajud kita, baca Quran kita, puasa kita, percuma kalau orang tua itu. Ya. Kemudian yang terakhir yang ketiga, yang kedua doanya adalah bahwa ini hubungan antar jenisnya. Jadi ada laki-laki senang dengan sepupunya, tapi sepupunya tidak mau. Akhirnya karena kebutuhan pinjam dikasih, syaratnya apa? Tidur dulu dengan saya. Tapi ketika dia, padahal perempuan itu sudah pasrah, tidak ada orang, dia bisa melakukan itu lagi itu. Tapi dia takut pada Allah. Nah ini dari Allah, laki-laki yang bisa menahan gejolak nafsunya terhadap perempuan itu dinilai besar di mata Allah. Orangnya sangat besar di mata Allah. Ya, laki-laki ketemu dengan perempuan, ya gimana bisa laki-laki manapun aku, ya, laki-laki manapun, sesuai apapun, kalau sudah berhubungan dengan perempuan cantik yang disukai, udah saya tahu banyak udah yang menggodanya. Makanya dalam Islam itu kita dilarang untuk kholwat, dan kholwat itu berduaan dengan lawan jenis. Kenapa? Ketiganya setan. Ya. Kemudian yang ketiga, dua orang yang ketiga yaitu seorang bos yang memiliki pegawai, kemudian gajinya tidak diambil. Nah gajinya itu diolah oleh bosnya, dibelikan kambing hingga beranak pinak sampai bau bukit. Pas pegawainya mau ngambil, kalau kita gimana? Kalau mau ini, saya. Pegawai datang, kan ditanya dulu gaji berapa? 5 juta, kasih 5 juta kan? Kenapa? Mana aja kamu? Saya sini, ya. Berapa bulan kan ya? Belum diambil, sebulan Pak. Berapa ya? 5 juta. Udah 5 juta aja, dibalikinnya gitu kan? Tapi orang itu enggak, seluruh binatang ternak yang dia sudah pelihara nih diserahkan kepada pegawainya. Nah ini mas semua orang bisa, dan mungkin nggak bisa dia, cuma dia doang tuh. Kita enggak, minimal walaupun itu bagi setengah-setengahnya. Nah ini amanah, ya amanah. Nah, jadi tiap kalian dari kisah-kisah seperti ini sebenarnya ini di zaman Bani Israel, Nabi bercerita berdasarkan wahyu dari Allah ya. Ini mengajarkan kita untuk yang pertama tadi berbakti pada orang tua, terutama ibu. Yang sampai sekarang ini udah di rumah tuh masih ribut sama orang tuanya ya. Percuma kuasanya itu. Ya, kalau ada konflik, udah minta maaf dan cium kakinya, udah gitu aja. Anak mah ngalah orang tua yang balik salah kalau depan dia. Mau orang tuanya seperti apa, ya. Kalau dia tetap tidak mengajari atau menyuruh kita kepada hal-hal yang dilarang Allah, harus kita taati dengan baik. Kemudian yang kedua apa nih? Kemudian yang kedua hubungan lawan jenis ya, jangan sampai ini coba di badan kita bisa saling mengingatkan. Jadi jangan sampai itu kata ya, ada kontrakan, ada lawan pendatang, kemudian kos di sini kita tahu dia nggak kawin kok, dia malu malu laki-laki ini tapi itu harus tegas itu. Harus tegas siapa dia, saudaranya, apa bukan, atau pacarnya gitu kan? Kalau pacarnya ya udah harus pindah. Kenapa? Kalau kita melihat kemaksiatan di daerah kita, kemudian kita diam, tidak menegur, nanti kalau Allah ngasih azab, ya kena kita semua masalahnya. Ya kan? Kemudian ada pemuda-pemudi zina di wilayah kita nih,
Kita diem aja. Allah maksudnya Allah itu tidak mungkin mengasih azab kepada daerah yang bersih, nggak mungkin. Pasti kalau ada azab, ada musibah itu pasti karena ada warga yang melakukan kemaksiatan. Nah ini yang enak dia, kita yang kena azab ya. Jadi kita harus mengukur, terutama bagi pimpinan daerah itu harus berani karena punya wewenang gitu. Kemudian yang terakhir, kalau kita punya pegawai, punya karyawan harus memperhatikan haknya. Kalau dalam kata Nabi itu, bayarlah upah pegawaimu sebelum keringatnya kering. Artinya secepatnya, apalagi lagi mau THR nih, bapak-bapak yang namanya buah, perhatikan bener ya, karena itu hak pegawai. Berikan THR-nya tepat waktu, dan kalau THR di awal waktu ya, menyenangkan pegawai itu nanti akan bernilai pahala yang sangat besar. Ini ya saja jawaban yang saya sampaikan. Mohon ada baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.